Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka. Dengan sukacita kita akan mulai pertemuan kita malam hari ini. Bapak eh, Bapak Philip Suparto dari Florida yang akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Freddy Ungkosa Putra untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Pendeta Freddy. Oke, pertemuan ini biarlah semua boleh mendapat damai sejahtera sukacita di dalam menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, baik, saya serahkan kepada hambanya Bapak Philip Suparto untuk membawakan firman Tuhan. Silakan Pak Philip. Amin. Amin. Bentar ya. Kita sering bicarakan mengenai sakit hati, bitterness ya. Tapi saya hampir nggak pernah kita bicarakan soal disappointment di gereja, di mana saja. Ini disappointment dan sakit hati ini sebenarnya saudara kandung, adik kecilnya sakit hati ya. Disappointment, kekecewaan. Disappointment datang dalam berbagai package. Bentuknya bisa macam-macam. Siapa dari kita yang merasa tidak pernah kecewa? Saya yakin semua kita pernah kecewa. Semua pernah kecewa. Susah kalau mau ngomong nggak ada yang kecewa. Mungkin lebih banyak orang kecewa daripada berbuat dosanya ya. Saya separate antara dua ya. Mungkin belum menjadi dosa, tapi kekecewaan itu sendiri bibitnya sering. Bisa-bisa tiap hari orang ada kekecewaan. Kecewaan apa? Misalkan saja, yuk kita proaktif. Kecewa dalam bentuk apa? Misalkan, mungkin dalam pekerjaan, udah mengerjakan yang terbaik, tapi perusahaan tidak menghargai. Kecewa kita. Lagi downsizing, di PHK. Kecewa. Kecewa dengan teman misalkan. Sudah dibantu tanpa pamrih, malah ngejelek-jelekin. Tidak menghargainya. Ya. Kecewa. Kecewa di dalam proyek bisnis misalkan. Sudah diharapkan semuanya sudah siap, semua sudah sepertinya goal ini. Ternyata last minute, menit-menit terakhir batal. Kecewa. Kecewa sama gereja. Wah, gerejanya ngomong duit melulu. Waktunya sakit, waktunya perlu pertolongan. Kami doakan saja. Kecewa sama saudara seiman. Wah, udah diagung-agungkan. Ternyata kelakuan di luar beda dengan imannya. Bahkan kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan ini semua. Aku sudah beri perpuluhan, aku sudah minta nasihatmu untuk melakukan sesuatu, aku sudah menuruti firman-Mu, aku sudah menjalankan, aku sudah sesuai dengan firman-Nya.
ternyata bisnisnya hancur. Ternyata relationship-nya pecah. Ternyata financialnya ambruk. Banyak macam kekecewaan, disappointment yang terjadi dalam hidup kita ya. Bentuknya macam-macam. Bajunya itu begitu banyak modelnya. Kekecewaan. Nah, kita ingat mengenai kejadiannya Ayub. Ya. Ayub kurang apa? Sampai setan pun datang khusus kepada Tuhan untuk menjatuhkan dia. Tuhan percaya Ayub tetap teguh di dalam imannya. Dia hilang segalanya. Semua yang dia punya habis, bahkan tubuhnya berpenyakitan segala macam. Lost everything. Seharusnya bisa juga dia kecewa ya. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama teman-temannya yang menasihatin, bahkan menuduh dia karena kamu begini-begini, makanya kamu kena kutuk. Istrinya sendiri bilang, kamu kutuk Tuhan. Kekecewaan ada. Banyak. Kita harus bisa membedakan antara kekecewaan sama regret ya, disappointment and regret. Regret itu apa ya bahasa Indonesianya regret? Regret. Menyesal. Ya, menyesal. Regret. Regret itu hasil dari keputusan sendiri. Kalau kekecewaan itu akibat dari hasil perbuatan orang lain. Apa kekecewaan? Kekecewaan itu adalah kita mengharapkan sesuatu hasil dari orang lain berbuat, tapi tidak sesuai dengan pengharapan kita. Less than expectation. Kekecewaan. Less than expectation. Ini kunci katanya. Less than expected. Jadi kecewa kita. Kecewaan itu seringkali muncul karena standar yang kita pakai tidak sesuai dengan yang orang lain yang kita harapkan lakukan. Saya ngomong kekecewaan ini topik mengenai kekecewaan pribadi ya, bukan di bisnis ya. Kalau di bisnis ya itu harus ada target. Kita punya employee, sales people. Kamu bulan ini perlu punya target penjualan segini. Nah, harus punya target. Mari kita ngomong soal kekecewaan pribadi. Ya. Disappointment itu adalah bagian dari kehidupan kita yang kita tidak bisa hindari. Tetapi jangan sampai kekecewaan ini menguasai hidup kita. Apa yang kita bisa pelajari mengenai kekecewaan ini dari Alkitab? Apa yang kita bisa pelajari dari Alkitab? Bagaimana respons Tuhan mengenai kekecewaan ini? Seringkali kita hanya melihat kekecewaan ini, nasihat-nasihat kita atau orang lain memberi kita nasihat di dalam konteks human ability, kemampuan manusia. Ya. Kekecewaan berdasarkan human ability. Nah,
dari kacamatanya manusia. Bagaimana kekecewaan itu kita lihat dari kacamatanya Tuhan? Bagaimana Tuhan melihat kekecewaan itu? Karena kekecewaan itu tidak akan lepas selama kita hidup. Pasti itu terjadi. Saya ingat cerita mengenai Indian chief, kepala suku Indian di Amerika ya. Dulu saya pernah dengar ceritanya begini. Ini kepala suku Indian ini berkata kepada cucunya yang masih kecil. Dibilang, kamu harus bisa mengetahui bahwa di dalam diri manusia ini ada dua serigala. Serigala hitam, serigala putih. Mereka terus bertarung, fighting di dalam diri kita. Terus cucunya ini bertanya, Opa, ini karena ada oma Belanda, saya bilang, Opa, yang mana yang menang dari dua serigala itu? Yang hitam atau yang putih? Si Indian Chief ini bilang, yang menang itu yang kamu kasih makan. Wah, ini satu analogi yang sangat bagus ya. Yang menang adalah serigala yang kamu kasih makan. Regardless warna yang mana, mau yang putih atau yang hitam. Jadi kekecewaan itu bibit sebelum menjadi mungkin hatred nanti, ke sakit hati. Yang mana yang kita kasih makan terus di feeding, itu yang akan menang di dalam hidup kita. Kalau kita bisa menguasai, ya menang. Kalau kita kasih makan terus, nanti jadi bitterness. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana Tuhan melihat kekecewaan itu? Kita sering banyak tahu cerita mengenai Alkitab. Coba dilihat, kita lihat dari cerita Adam dan Hawa. Kalau kita dengar cerita Adam dan Hawa, pasti pikiran kita adalah, oh Adam jatuh dalam dosa. Disuruh begini, dia lakukan begitu. Jadi itu yang kita bahas terus. Adam jatuh dalam dosa, bla 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 bla. Tapi saat ini kita lihat dari kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan image of God. Mereka punya relationship yang dekat di Taman Eden. Terus setan datang. Adam dan Hawa lebih mendengar tipuan si iblis daripada nasihat dari Bapa di surga. Mereka sudah begini dekat. Ya, bisa ngobrol langsung sama Tuhan. One on one. Bahkan Tuhan dikatakan di situ berjalan di taman yang diciptakan, taman yang indah. Sering ngobrol mereka pasti, ya, dekat hubungannya. Toh Adam dan Hawa mendengar suara si iblis daripada nasihat Bapa di surga. Hatinya Bapak gimana ceritanya? Kira-kira disappoint. Kok gitu ya? Pasti disappoint Bapak. Dengan terpaksa sampai harus diusir. Ini manusia satu-satunya yang diciptakan langsung, tidak ada bapak dan ibu. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk. Dia lebih mendengar suara si pemberontak. Yang dulu juga begitu. Udah deket di surga, pemberontak juga. Kira-kira hati Tuhan gimana?
pasti kecewa. Pasti kecewa. Ya. Udah diusir, beranak cucu, ini anak keturunannya, cucu-cucunya si Adam. Begitu juga. Sampai pusing Tuhan. Kekecewaannya sudah meludak di kepala. Di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan Tuhan menyesal. Regret. Dia citakan ini kok isinya wickedness, evil, kejahatan merajalela. Dari hari pertama dia ciptakan semua baik, semua baik. Wah, senang Tuhan. Ciptakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya baik. Kok jadi porak-poranda? Tuhan mengatakan dia menyesal sampai dihancurkan. Disisain 8 orang yang menyesal. Tuh. Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Dikasih tahu bahwa dari keturunannya akan banyak anak-anaknya seperti bintang di langit. Tapi karena ketidakpercayaannya, dia lebih mendengar suara si Sarah yang juga tidak percaya dengan kuasa Tuhan, sehingga diberikannya si Hagar. Meskipun Tuhan juga berkati, jadi anak-anak Abraham jadi seperti bintang di langit. Tadinya seharusnya kan banyak seperti bintang di langit. Dengan dikasihkan Hagar, jadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya kan? Karena ketidakpercayaan si Abraham. Padahal ini disebut bapak orang percaya. Juga tidak percaya juga. Bapak orang beriman tidak percaya juga. Karena dia tidak percaya kata-kata Tuhan, makanya dia dengar nasihat si Sarah, ambil itu budakku, pembantuku, ambil si Inem, supaya kita punya keturunan. Apa Tuhan nggak kecewa? Kecewa juga. Begini, yang beriman aja modelnya begini. Bapak orang beriman. Nggak percaya juga. Ya. Moses yang menjadi idolanya, bapaknya orang Israel. Disuruh ngomong ke batu untuk ngeluarin air. Orang-orang Israel ini, waduh. Bagaimana coba? Di depan Firaun Moses, apa nggak gemeteran dia? Gemeteran lah. Dikasih tulah pertama, nggak dilepas. Wah, his life is on the line. Bisa dibunuh sewaktu-waktu. Sudah melihat begitu banyak keajaiban Tuhan, orang Israel diajak keluar. Tuhan sendiri yang memimpin mereka keluar. Mereka menggerutu terus. Apa Tuhan nggak kecewa? Kecewa. Moses disuruh ngomong ke batu untuk ngasih air yang Israel minta. Dia ngamuk,
dipukul batu itu sampai dia harus dihukum, nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan kecewa juga. Ini orang disuruh begini, dia lakukan begitu. Ngamuk Tuhan. Samson dikasih tahu, jangan potong rambut. Dikasih tahu rahasianya ke Delilah. Disobey. Tuhan gimana ngelihatnya? Kecewa juga. Ya. Saul juga begitu. David, a man after God's own heart. Pilihan Tuhan. Orang yang begitu cinta sama Tuhan. Dia melakukan adultery, ambil istri orang, bunuh suaminya. Aduh, David, kok kamu begitu ya? Tuhan kecewa lagi. Solomon diangkat jadi raja, ngikutin bapaknya, cinta Tuhan. Dikasih tahu jangan menikah sama orang-orang yang menyembah idol. Ternyata cintanya lebih besar. Makin tahun, cintanya lebih banyak, lebih besar ke istri-istrinya. He fell out of love kepada Tuhan. Mengikuti si Adam. Dia kecewa. Tuhan pasti kecewa juga. Solomon. Awalmu itu kayak begini. Semuanya aku kasih. Kamu minta wisdom. Saya kasih kekayaan, glory, terkenal, fame. Tapi kok kamu sakiti hatiku? Sedemikian rupanya. Jonah sama juga. Kebenciannya terhadap orang Ninive membuat dia melawan Tuhan, lari dari panggilannya. Yudas udah hidup bersama Tuhan, lihat segala macam miracles. Betray, mengkhianati. Peter, oh aku tidak akan mengkhianati engkau. Ditanyain 3 kali, mengkhianatin juga. Jadi sejarah orang-orang di Alkitab penuh dengan yang namanya disappointment, kekecewaan kepada Tuhan. Ya, penuh kekecewaan kepada Tuhan. Sampai Tuhan itu ngasih tahu ke Hosea, Hosea, coba kamu kawinin si Gomer. Orang-orang ini, orang Israel ini nggak ngerti Masian. Dikawinin si Hosea, seorang prostitut yang tidak layak dinikahin sama Hosea, tapi dia nikahin juga. Si Gomer sudah dinikahin, malah keluar menjual diri lagi. Sampai berapa kali tuh? 2 kali? Ditebus 2 kali. Sakit hatinya Tuhan itu dianalogikan ke perkawinannya Hosea terhadap si Gomer. Untuk dia melihat dulu, rasaannya gimana. Istrimu menjual diri. Perlakuan kita kepada Tuhan itu banyak kali seperti si Gomer. Jadi kalau kita lihat kita ini banyak kecewa ini itu, ya. Kalau kita hanya melihat kekecewaan itu dari kacamata kita,
Jadinya kita itu melihat dari selfish attitude. Hanya melihat dari kepentingan kita sendiri, perasaan kita. Nah, kalau terus-terus terjadi, akhirnya kita yang namanya kekecewaan itu tumbuh jadi bitterness terhadap orang-orang ini. Kehilangan kepercayaan pada orang ini, bahkan bisa mungkin hilang kepercayaan kepada semua orang. Semua orang jadi dicurigain. Nah, cara menanganinya, bagaimana Tuhan melihat kekecewaan itu dengan melihat cerita-cerita orang-orang di Alkitab ini. Pahlawan-pahlawan iman, pilih-pilihan Tuhan di Alkitab. Semuanya mengecewakan Tuhan. Hampir semuanya atau semuanya pernah mengecewakan Tuhan. Hati Tuhan, perasaan Tuhan, saya itu suka nggak tahan kalau baca Maleakhi 1 ayat 6. Tuhan bilang gini kan, coba kita baca Maleakhi 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Nah, kita ini sering melawan Tuhan secara tidak sengaja maupun sengaja. Kita sering mengecewakan Tuhan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maleakhi 1 ayat 6 ini satu ayat yang powerful, yang membuat saya pribadi, saya pegang untuk selalu mengingatkan saya, tingkah laku, perbuatan untuk lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati. Kalau if a son honored his father, seorang anak, ya, ingatkan kepada Adam dan Hawa pertama kali. If a son honor his father, hormatnya anak kepada bapak itu mana? Kalau saya ini bapak, mana hormatnya kepadaku? Kalau engkau panggil aku master, Tuhan, Raja, di mana hormatku? Itu isi hati Tuhan. Bahkan Yohanes 1 ayat 10 sama 11. Coba Bu, siapa yang Bu Ayu ya? Yohanes 1 ayat 10-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ayat 10 sama 11. Ia telah, tetapi dunia tidak mengenalnya.
ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Gimana perasaan Tuhan? Ini ngomongnya sudah di perjanjian baru, udah berapa ribu tahun tuh? 4.000 tahun loh. Ia datang kepada milik kepunyaannya, orang Israel, yes. Tapi juga selebihnya orang-orang yang bukan pilihan. Semua ciptaannya dia juga. Menolak dia. Kekecewaan Tuhan itu nggak habis-habisnya. Sejak awal penciptaan, manusia jatuh sampai sekarang. Tuhan dikecewakan terus. Nggak habis-habisnya. Tetapi Tuhan tidak pernah, dia tidak pernah give up. Deuteronomi Keluaran 31 ayat 8 mengatakan, I never leave you nor forsake you. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sampai Yohanes 3:16 pun mengatakan bahwa karena besarnya kasih Allah kepada manusia, bla bla bla, sehingga karena kasihnya itu begitu besar, yang mengalahkan segala kekecewaan hatinya. Ya. Dia tahu kita ini siapa. Jadi kalau di sebelum Nuh, sampai di Nuh, Bapak ini regret, dia menyesal. Tapi setelah Nuh, Bapak lebih sabar ya. Dia long suffering. Disakitin terus, itu long suffering. Dia terima. Dia keluarkan unek-uneknya melalui Hosea. Dia unek-uneknya, keluarkan unek-uneknya Tuhan, hatinya Tuhan melalui Malaiki 1 ayat 6. Dia katakan di Psalm-nya bahwa akhirnya ya memang manusia ini begini. Dia itu cuma debu, mau diapain? Ya sudahlah. Terima aja. Jadi kita lihat di sini bahwa kekecewaan itu kita lihat dari kacamata Tuhan, kita bisa lebih menerima. Kalau kita bisa melihat bagaimana kita sendiri mengecewakan Dia puluhan ribu kali dalam hidup kita, kita tidak melihat orang lain yang mengecewakan kita itu sebagai orang yang harus ditolak lagi, orang yang harus nggak dihindarin atau gimana. Karena kita bisa melihat sekarang bahwa diri kita pun juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Dengan demikian, kita bisa lebih tenggang rasa, kita bisa menjaga hati kita, karena semua ini mengenai kekecewaan, seperti juga mengenai bitterness atau kepahitan, adalah soal hati. Kalau hati kita sudah benar, kita bisa melihat dengan cara kita melihat seperti Tuhan melihat kita, hati kita bisa dikuasai. Kita bisa menang, tidak memberi makan yang jahat itu, seperti yang tadi cerita mengenai serigala hitam dan putih. Yang mana yang menang? Yang menang yaitu yang kita kasih makan. Kalau kekecewaan itu kita bungkus, kita kasih makan dengan kasih, dia tidak akan tumbuh menjadi
satu kepahitan. Saya jadi ingat mengenai medical report bahwa setiap tubuh manusia ini ada sel kanker. Setiap tubuh manusia ini ada sel kanker. Ada yang tumbuh, ada yang tidak. Bagaimana caranya? Yaitu jangan dikasih makan. Supaya dia tidak tumbuh, merajalela di dalam tubuh kita. Kalau sel kanker itu dikasih ke banyak gula, terutama gula-gula yang bikinan chemical, wah dia akan tumbuh pesat. Jadi tergantung sama kita. Virus juga begitu. Bakteri juga begitu. Jutaan, ratusan ribu juta di dalam tubuh kita. Tapi bagaimana kita melawannya? Yaitu dengan memberi tubuh ini makanan yang sehat. Supaya yang namanya virus, bakteri tidak menguasainya. Demikian juga dengan disappointment. Jangan izinkan disappointment itu tumbuh menjadi satu kepahitan. Mungkin tidak ada firman atau ayat yang mengatakan mengenai disappointment bagaimana. Tapi Tuhan menunjukkan, memberi contoh kepada kita sepanjang sejarah Alkitab bagaimana dia menghadapi disappointment sampai akhir nanti. Tuhan terima itu semua. Karena apa? Kasih. Demikianlah dia mengasihi isi dunia. Kasih itu yang mengalahkan semuanya. Jadi kalau kita kecewa, bungkus dengan kasih. Jangan dimasukin hati, dikasih makan terus, yang tumbuh menjadi bitterness. Terima kasih. Yuk kita doa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh merasakan isi hatimu. Betapa banyak kekecewaanmu yang kau rasakan oleh karena perbuatan kami. Dan pagi ini kita boleh belajar Tuhan untuk lebih berhati-hati dalam perbuatan tingkah laku kami, supaya kami tidak memuji memuliakan Engkau dengan bibir lidah kami, tetapi hati kami mengasihi-Mu. Supaya kami tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Kurasakan Tuhan semuanya. Terima kasih untuk mengingati kami mengenai hal ini. Ajar kami tiap-tiap hari. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang lemah lembut mengajar kami, mengingatkan kami. Dan kami semua yang belajar pagi ini, kami bertumbuh di dalam kasih kepadamu dengan cara melakukan kehendak-Mu dan mengasihi orang-orang yang ada sekitar kami, orang-orang bahkan yang mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu. In Jesus' name. Amen. Silakan Bu Ayu. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Philip yang sudah berbagi Thank you, firman. Ma'am.